teman-teman, kita ketemu lagi di channel Edukasi dan Motivasi, channel yang akan memperbincangkan dunia perkuliahan dan dunia selepas perkuliahan. Kita akan mempercakapkan 9 hal atau 9 isu yang dapat membentuk atau membangun pola berpikir akademis bagi para mahasiswa-mahasiswa baik di tingkat awal maupun juga di tingkat lanjutan. Apa saja kesembilan hal yang dapat membentuk pola pikir akademis yang sangat berguna atau sangat bermanfaat baik ketika teman-teman sedang berada di bangku kuliah ataupun selepasnya Anda menjadi seorang sarjana yang mampu berpikir dalam pola-pola berpikir akademis. 9 hal yang saya maksudkan itu yang pertama. Yang dalam catatan yang saya buat adalah bahwa selekas mungkin, sesegera mungkin teman-teman segera mengakses atau menanyakan buku-buku kunci, referensi-referensi kunci yang digunakan oleh dosen pengampu teman-teman. Jadi utamakan dosen yang mengajar. Anda bertanya kepada beliau buku apa saja yang harus dibaca. Yang biasanya direkomendasikan oleh para dosen itu adalah buku-buku yang sifatnya handbook, master book-nya ya, master key-nya ya. Jadi dengan membaca itu saya sangat yakin teman-teman tanpa disadari akan terbentuk pola berpikir akademis ya. Yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang pentingnya untuk mengakseskan diri pada hasil-hasil jurnal, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian yang masuk dalam jurnal-jurnal secara online ya. Sekarang orang lebih banyak bicara tentang jurnal online sekalipun masih ada yang menuliskannya dalam jurnal-jurnal yang sifatnya offline atau manual, langsung tertulis dalam bentuk paper. Nah, teman-teman, dengan teman-teman membaca artikel, automatically teman-teman diantar untuk memiliki pola berpikir akademis yang fresh. Artinya, biasanya setelah para sarjana atau periset-periset melakukan kerja-kerja riset atau penelitian, biasanya mereka segera melaporkan itu. Dan teman-teman, ketika membaca hasil-hasil jurnal itu, cara berpikir teman-teman biasanya update ya. Ini penting sekali karena pola berpikir akademis itu adalah pola berpikir yang sifatnya update, mutakhir ya, relevan dengan isu-isu dan tantangan, challenge dari riset-riset terbaru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara tentang pentingnya teman-teman tidak berlambat-lambat untuk mengobok-obok ya perpustakaan, isi perpustakaan dari kampus setempat yang mendokumentasikan ya bukan hanya makalah-makalah tetapi hasil-hasil skripsi, hasil tesis dan disertasi, bahkan penelitian-penelitian dosen yang ada dibukukan di tempat itu didokumenkan sehingga teman-teman dapat mengerti secara cepat tentang apa yang menjadi pergulatan berpikir secara intelektual, secara akademis pada kampus di mana teman-teman sedang belajar. Ya, dengan demikian, teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal karya-karya tulis pada level skripsi, tesis, dan disertasi sehingga secepatnya teman-teman akan merasakan bagaimana batasan-batasan pola kedalaman, pola keluasan, dan pola ketajaman di dalam analisis-analisis yang dilakukan dalam hasil-hasil riset, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang berikutnya adalah cobalah kemudian membreakdown, mempelajari diksi-diksi atau konsep-konsep khusus. Setiap ilmu pengetahuan memiliki bahasanya sendiri. Setiap ilmuwan selalu cakap di dalam memperkatakan diksi-diksi tertentu. Dengan demikian teman-teman akan akrab dengan pendengaran, akrab dengan istilah-istilah atau kata-kata yang secara kamus, secara definisi cepat mengantar teman-teman untuk mengerti bahwa diksi-diksi itu sebenarnya menunjuk pada deskripsi tentang fakta-fakta yang mana atau data-data yang mana. Karena pola berpikir akademis itu menyangkut tentang kemampuan untuk mengenali konsep-konsep atau diksi-diksi yang digunakan. Berikutnya, ya, untuk membentuk pola berpikir akademis yang baik ya, maka tidak bisa dihindari bagaimana kita dihantar untuk memahami apa yang disebut dengan kerangka berpikir teori. Pentingnya mengakumulasi atau mengumpulkan teori-teori, tahu persis bagaimana apa itu teori, bagaimana itu teori, dan mengapa sebuah teori itu memiliki peranan penting di dalam pembentukan kerangka berpikir akademis. Tanpa sebuah teori, agak sulit bagi mahasiswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara akademis. Sebab teori pada prinsipnya merupakan jantung eksplanatif ya, jantung katakanlah satu kerangka berpikir yang akan menjelaskan tentang apa saja yang merupakan objek kajian
yang dilakukan oleh para ilmuwan terhadap di dalam realitas sosial atau realitas kemasyarakatan. Nah, teman-teman, berikutnya kita bicara tentang bagaimana belajar berpikir secara konseptual, secara model dan secara teori, karena ini merupakan satu siklus ya, sekuensi maksud saya adalah hal yang berkaitan konsep selalu berkaitan dengan model dan juga model yang merupakan usulan kerangka teori dan kemudian pada akhirnya membumi menjadi sebuah konstruksi teori yang pada akhirnya akan menjadi bahan perbincangan atau dialektika yang terus berkelanjutan, baik kemudian teori itu diperkuat atau kemudian didekonstruksi atau dihancurkan kembali untuk dibangun kembali atau rekonstruksi. Nah, itu merupakan sebuah siklus di mana kerangka berpikir akademis itu akan terbangun mengalir dalam konteks seperti itu ya. Jadi bicara tentang konsep, model, dan teori. Berikutnya kita bicara tentang yang ketujuh ya, saya lupa menyebutkan tadi, belajar berpikir berdasarkan kerangka pikir metodologis. Jadi kerangka berpikir akademis itu tidak bisa lepas dari apa disebut dengan kerangka metodologis ya. Kerangka metodologis berarti kerangka pikir, paradigma atau teori, metode atau cara-cara bagaimana sebuah riset dilakukan, sebuah penelitian dilakukan, bagaimana orang ingin memahami sebuah realitas yang sulit untuk dipahami kalau tidak melalui sebuah rangkaian apa yang disebut dengan metode, penggunaan metode-metode. Yang berikutnya kita bicara tentang belajar berpikir secara kerangka filosofis. Artinya kita membutuhkan kerangka berpikir sifatnya filosofis dalam 3 level. Level ontologis ya, level epistemologis, dan level aksiologis. Level ontologis kita akan bicara tentang apa atau substansi atau hakikat dari apa yang kita pelajari. Bicara tentang epistemologi adalah bangunan dari apa yang kita pelajari, dan aksiologi bicara tentang kemanfaatan atau faedah. Yang terakhir, yang ke-9, kita bicara tentang apa yang disebut dengan kerangka berpikir sosiologis. Artinya kehidupan adalah ladang atau field, tempat di mana masalah kehidupan itu sungguh beranak pinak. Artinya dengan kita memahami kerangka berpikir sosiologis, maka kita ada di tengah-tengah pergulatan masalah yang sesungguhnya. Masyarakat ya, kerangka berpikir sosiologis mengantar kita untuk hadir di dalam sebuah pergulatan bersama dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, yang perlu dideskripsikan, yang perlu dijelaskan, dan tentu perlu dipecahkan untuk diusulkan bagaimana membangun sebuah kehidupan yang baik di dalam kehidupan bersama. Teman-teman, itulah 9 hal yang saya ingin sampaikan pada bagian ini. 1, baca buku-buku utama, baca buku-buku kunci, buku-buku handbook. 2, baca artikel-artikel jurnal. Dan kemudian baca hasil-hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat adalah gunakan diksi-diksi teknis atau ketahuilah diksi-diksi teknis dan konsep. Kemudian yang kelima, pahami teori-teori sesuai dengan disiplin bidang yang dikerjakan atau yang dipelajari. Yang keenam, belajar berpikir secara konseptual, model, dan teori. Yang ketujuh, belajar berpikir berdasarkan kerangka pikir metodologis. Dan yang kedelapan, belajar berpikir secara filosofis ya, critical thinking. Dan 9, belajar dalam kerangka pikir secara sosiologis. Dengan memahami 9 hal ini dan terlatih dalam melakukannya, saya sangat yakin baik Anda sedang dalam proses belajar atau sesudah proses belajar, teman-teman memiliki kemampuan berpikir secara akademis. Kita akan bahas hal-hal lain yang menarik yang perlu diperlengkapi dalam dunia pendidikan, dunia akademik, dunia perkuliahan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam hebat dan salam trio.